Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jikri Rijal Sinaga dengan NIM H0111911023. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul menentukan total biaya minimum pada perencanaan produksi mebel dan pengendalian persediaannya dengan menggunakan program dinamik probabilistik pada CV Imam Karya Sejahtera. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Aida Wadarangkuti MS, dan Bapak Dr. Agustinus Ribal SSC MSc, serta yang saya hormati juga dosen penguji saya, Bapak Dr. Khairuddin MSc, dan Bapak Dr. Firman SSC MSI. Baik, langsung saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya ini yaitu dalam sebuah perusahaan, pengendalian persediaan memegang peranan yang sangat penting dalam meminimumkan biaya produksi agar perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal. Jika perusahaan memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit persediaan, itu tidak menguntungkan bagi perusahaan. Kekurangannya persediaan produk pada suatu perusahaan dapat menyebabkan proses produksi terhenti dan terkadang kehabisan persediaan. Wajar jika perusahaan tidak memiliki persediaan produk yang cukup, maka biaya pengadaan yang mendesak akan lebih mahal. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki gudang yang cukup luas, maka perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan. Namun jika persediaan terlalu besar, biaya penyimpanan dan pemeliharaan produk di gudang selama penyimpanan akan menjadi terlalu tinggi. Oleh karena itu, persediaan memiliki kelebihan dan keuntungan yang dilematis bagi perusahaan. Menurut Rangkuti 2013, metode pemrograman dinamik probabilistik bergantung pada distribusi kemungkinan yang dipengaruhi oleh keputusan sebelumnya untuk menentukan state pada tahap tertentu. Penelitian ini dilakukan di CV Imam Karya Sejahtera yang merupakan salah satu perusahaan yang membuat berbagai jenis mebel seperti meja, kusen, jendela, dan pintu. Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu bagaimana cara meminimumkan total biaya produksi dan pengendaliannya dengan menggunakan program dinamik probabilistik pada perencanaan produksi dan pengendalian persediaan mebel. Yang kedua, batasan masalah. Batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu bagaimana penggunaan program dinamik probabilistik dalam menentukan biaya produksi mebel dan persediaan. Dan juga data yang diperoleh untuk penelitian ini merupakan data biaya produksi dan persediaan yang diambil dari rentang waktu antara tahun 2009 sampai tahun 2022 yang diperoleh dari CV Imam Karya Sejahtera. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan program dinamik probabilistik dalam meminimumkan total biaya dengan menggunakan program dinamik probabilistik pada perencanaan produksi dan pengendalian persediaan. Yang berikutnya bab 2, tinjauan pustaka. Program dinamik adalah suatu teknik matematis yang biasanya digunakan untuk membuat keputusan dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Pemrograman dinamik menyediakan prosedur sistematis untuk menentukan kombinasi keputusan yang maksimum. Tujuan utama model matematika adalah untuk mempermudah penyelesaian persoalan optimasi yang mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik masalah pemrograman dinamik. Karakteristik masalah program dinamik antara lain yang pertama, problem dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau state. Pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Yang kedua, masing-masing tahap terdiri atas sejumlah status atau state yang berhubungan dengan tahap tersebut. Yang ketiga, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status atau state yang bersangkutan ke state berikutnya pada tahap berikutnya juga. Yang keempat, ongkos pada suatu tahap meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Yang kelima, ongkos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. Yang keenam, keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Yang ketujuh, adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasi keputusan terbaik untuk setiap state pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk setiap keputusan atau kasus pada tahap K plus 1. 8. Prinsip optimalisasi berlaku pada persoalan program dinamik. Tahapan penyelesaian program dinamik yaitu dibagi menjadi 4 tahapan utama, yaitu yang pertama mengidentifikasi karakteristik dari struktur solusi optimalnya. Langkah ini meliputi pembagian masalah menjadi beberapa submasalah
yang berdiri sendiri atau independen. Yang kedua, mengidentifikasi fungsi rekursif yang memberi nilai pada solusi optimalnya. Yang ketiga, menghitung nilai dari solusi optimal secara maju atau mundur menggunakan fungsi rekursif yang telah dibuat. Yang keempat, menyusun solusi optimal dari informasi perhitungan pada langkah sebelumnya. Langkah ini mengandung maksud untuk mengkombinasikan solusi dari setiap sub masalah yang ada. Berikutnya, program dinamik probabilistik. Program dinamik probabilistik merupakan program dinamik yang memiliki ciri-ciri bahwa state pada suatu tahap ditentukan oleh distribusi kemungkinan sebelumnya. Berikut adalah tahapan program dinamik probabilistik. Yang pertama, status atau SN. Yang berikutnya, keputusan atau XN. Dan akan menghasilkan kemungkinan yaitu yang biasa disebut dengan P atau dengan PN. Dan akan diperoleh juga kontribusi dari setiap state N, yaitu C1 sampai dengan Cn, dan tahap N+1 di mana atau kita sebut dengan Sn+1. Program dinamik probabilistik memiliki karakteristik yang sama dengan program dinamik sederhana dengan ketentuan tambahan. Fungsi tujuan dapat dinyatakan sebagai total ekspektasi kontribusi setiap tahap. Fungsi rekursif Fn dalam kurung Sn, Xn merupakan jumlah ekspektasi dari tahap atau state N dan seterusnya. Bila berada di tahap N dengan status S dan memilih Xn sebagai keputusan di tahap tersebut, dapat ditulis Fn dalam kurung Sn, Xn sama dengan minimum Xn+1 dari Fn+1 dalam kurung Sn+1, Xn+1. Hubungan antara Fn dalam kurung Sn, Xn pada program dinamik probabilistik lebih rumit daripada program dinamik deterministik. Rekursif mundur atau backward rekursif menyelesaikan persoalan program dinamik dengan kasus seperti pada permasalahan perhitungan biaya minimum dapat digunakan rekursif mundur atau backward rekursif dengan memulai dari keadaan akhir dan masalah akhir ke masalah pertama. Maka didapat N tahap untuk mendapatkan keputusan optimum. Fungsi optimum dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, F bintang N dalam kurung Sn sama dengan minimum dari Xn, di mana Xn mulai dari 0 sampai dengan N. Dari Fn dalam kurung Sn, Xn, tutup kurung, di mana N sama dengan jumlah tahap yang ada. Berikut adalah gambar dari keadaan rekursif mundur. Yang berikutnya adalah konsep biaya produksi, persediaan perusahaan, dan perencanaan perusahaan. Yang pertama, konsep biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pembuatan barang-barang atau kebutuhan jasa. Biaya produksi diklarifikasikan menjadi direct material, direct labor, dan overhead. Hanya ketiga elemen biaya ini yang dapat diberikan pada produk untuk laporan keuangan eksternal. Yang berikutnya adalah persediaan perusahaan. Persediaan perusahaan meliputi yang pertama manajemen persediaan yang penting bagi perusahaan karena dapat mengontrol biaya dan memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang berikutnya adalah persediaan. Persediaan adalah sumber daya tertahan yang digunakan untuk proses lebih lanjut. Yang berikutnya adalah fungsi utama pengendalian persediaan adalah meminjam, menyimpan. Untuk melayani kebutuhan perusahaan akan bahan mentah atau barang jadi dari waktu ke waktu. Berikutnya adalah beberapa fungsi persediaan termasuk mendekouple proses produksi, menyediakan pilihan bagi pelanggan, mengambil keuntungan diskon, dan menjaga inflasi. Yang berikutnya adalah jenis persediaan termasuk barang atau setengah jadi dan barang jadi. Yang berikutnya adalah perencanaan perusahaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang bertujuan untuk memberikan proses umpan maju atau feed forward agar dapat memberikan arahan kepada setiap manajer dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari. Perencanaan adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Yang pertama, penentuan spesifikasi penelitian. Spesifikasi penelitian ini dilakukan di CV Imam Karya Sejahtera, di mana pengolahan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini akan dilaksanakan setelah semua data telah terpenuhi. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan mengolah data yang telah diperoleh secara matematis dengan metode yang telah dijabarkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah ada dari CV Imam Karya Sejahtera. Setelah itu, pengolahan data selanjutnya akan dilakukan dengan menggunakan metode program dinamik probabilistik.
Yang berikutnya adalah definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel yang digunakan dalam skripsi ini adalah yang pertama perencanaan, yang kedua persediaan, yang ketiga produksi, dan yang keempat adalah biaya produksi. Berikutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua menghitung probability pada biaya produksi dengan menggunakan persamaan rata-rata probability sama dengan jumlah probability kenaikan harga produksi, di mana jumlah probability kenaikan harga produksi adalah 1 dan per N atau jumlah data yang kita ambil yaitu sebanyak 14 dikali 100%. Yang berikut adalah proses perhitungan dengan program dinamik. Yang pertama menentukan banyaknya tahap yaitu N, di mana N kita ambil adalah 14. Yang kedua menentukan Xn atau variabel keputusan untuk tahap N. Yang ketiga adalah menentukan fungsi tujuan. Yang keempat adalah dengan menggunakan metode kursi mundur atau backward, di mana dimulai dari tahap 14 ke 1. Yang berikutnya adalah melakukan perhitungan data berdasarkan rekursif yang digunakan sehingga memperoleh hasil optimal. Rekursif backward yang digunakan yaitu Fn dalam kurung Sn, Xn sama dengan 0,928 dikali F bintang N plus 1 dalam kurung Sn dikurang Xn ditambah 0,072 kali F bintang N plus 1 dalam kurung Sn plus Xn. Yang berikutnya adalah proses perhitungan program dinamik pada langkah keempat dapat diperoleh total biaya minimum. Yang berikutnya adalah hasil total biaya minimum yang diperoleh. Selanjutnya melakukan perhitungan untuk perencanaan produksi dan pengendalian persediaan bahan baku material. Berikut adalah alur penelitian yang digunakan untuk mendapatkan memperoleh tujuan dari penelitian ini. Dan setelah itu di sini juga terdapat surat keterangan pengambilan data, di mana surat ini membuktikan bahwa data yang saya ambil merupakan data yang saya peroleh dari perusahaan CV Imam Karya Sejahtera. Berikut adalah daftar pustaka yang yang mendukung penelitian saya. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.